Forum Merdeka Barat 9, Fakta Bicara dari Lingkar Pertama. Fakta bicara dari Lingkar Pertama. Fakta bicara dari Lingkar Pertama. Selamat siang, selamat datang di Focus Group Discussion Forum Merdeka Barat 9 Fakta Bicara dari Lingkar Pertama. Acara yang menghadirkan narasumber terpercaya dan mengulas berbagai isu yang hangat dibahas di media. Saya Roni Satria akan memandu Focus Group Discussion pada siang hari ini dan izinkan terlebih dahulu untuk bisa membuat kita semakin fokus dengan diskusi kita pada siang hari ini. Saya akan membacakan sedikit pengantar. Hilirisasi industri tambang diharapkan mampu memberi nilai tambah dan meningkatkan kontribusi pada perekonomian nasional, serta mengurangi ketergantungan pada bahan mentah. Indonesia telah menyusun peta jalan hilirisasi investasi strategis dalam mendorong transformasi ekonomi. Lantas apa saja capaian yang berhasil dicatatkan dari hilirisasi dalam satu dekade terakhir? Fokus Group Discussion kali ini akan membahas capaian hilirisasi dan peluang keberlanjutan investasi. Diharapkan diskusi ini dapat melahirkan pokok-pokok pikiran dan pemahaman tentang kesiapan infrastruktur, tentang kesiapan capaian hilirisasi tersebut untuk memberikan informasi dan data secara tepat dan akurat. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan dua narasumber yang sudah hadir bersama kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah Ibu Musdalifah Mahmud selaku staf ahli bidang konektivitas, pengembangan jasa dan sumber daya alam Kemenko Perekonomian. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Lana Saria selaku staf ahli bidang ekonomi sumber daya alam Kementerian ESDM. Selamat siang, Bu Lana. Siang, Pak Roni. Terima kasih sudah hadir bersama kita pada siang hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan pemaparan dari kedua narasumber kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh rekan-rekan media yang sudah hadir untuk nantinya mendengarkan dan juga berdiskusi. Kita harapkan untuk menjadi lebih interaktif dan juga aktif untuk memberikan pertanyaan, termasuk juga nanti akan mengulas dari pemaparan yang akan disampaikan oleh kedua narasumber. Tapi sebelumnya, saya izinkan untuk memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Direktur Pengelolaan Media, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Nursodik Gunarjo, untuk membuka FGD kali ini. Kepada Pak Gun, kami persilakan. Terima kasih, Mas Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, staf ahli Menko Perekonomian bidang konektivitas, pengembangan jasa dan sumber daya alam, Ibu Musdalifah Mahmud. Sekali lagi terima kasih kedatangannya Ibu Musdalifah. Kemudian staf ahli bidang ekonomi sumber daya alam Kementerian ESDM, Ibu Lana Satria, dan juga seluruh peserta FGD yang berbahagia yang saat ini sudah hadir melalui link Zoom. Bapak dan Ibu peserta FGD, pertama-tama tentu saja marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat hadir meskipun secara daring ya Bapak dan Ibu, untuk mengikuti kegiatan FGD dengan tema yang saya kira nanti sangat menarik, yaitu capaian hilirisasi dan peluang keberlanjutan investasi. Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan media yang saya hormati, Indonesia bertekad menjadi salah satu pemain kunci global dalam industri hilirisasi yang berbasis komoditas, dengan berupaya mengurangi ekspor bahan mentah dan juga meningkatkan hilirisasi industri yang berbasis sumber daya alam di dalam negeri. Nah, hilirisasi industri tambang ini adalah proses peningkatan nilai tambah mineral yang dihasilkan oleh sektor tambang melalui pengolahan, kemudian pengembangan produk turunannya, dan tentu saja diversifikasi produknya. Dan tujuan dari hilirisasi industri ini adalah untuk meningkatkan kontribusi sektor tambang pada perekonomian nasional
Dan di sisi lain ini juga mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Dalam mengolah mineral tambang, kita tahu bahwa teknologi pengolahan yang tepat ini sangat diperlukan untuk memperoleh hasil yang optimal. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, perlu dilakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan yang lebih maju untuk meningkatkan efisiensi dan juga kualitas produknya. Hilirisasi industri tambang ini dapat dilakukan tentu saja dengan membangun industri downstream yang terintegrasi dengan sektor tambang, seperti industri baja, industri besi, besi dan baja maksud saya, kemudian industri pengolahan minyak, dan juga satu lagi adalah industri kimia. Nah, di era hilirisasi industri yang sekarang ini menjadi skala prioritas pemerintah Indonesia, tentu saja yang sangat berkaitan dengan hal tersebut adalah penanaman modal, di mana penanaman modal ini sangat penting untuk memperkuat sektor industri dan juga pertumbuhan perekonomian di tanah air. Bapak dan Ibu, sehubungan dengan hal tersebut, kami dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, menyelenggarakan kegiatan FGD. Dan diharapkan melalui kegiatan FGD ini, rekan-rekan media bisa mendapatkan background, narasi, dan informasi secara lengkap dan jelas terkait hilirisasi industri. Kita sering mendengar hilirisasi industri, tetapi tentu saja penjelasan yang lebih detail nanti akan disampaikan oleh Bu Musdalifah dan juga Ibu Lana. Sebagai penutup, perkenankan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Selamat berdiskusi. Semoga upaya kita dalam memberikan informasi ini bermanfaat bagi rekan-rekan jurnalis. Akhir kata kepada seluruh peserta FGD dan para narasumber, saya ucapkan terima kasih dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya kembalikan ke Mas Roni. Baik, terima kasih Pak Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi saya mencatat beberapa poin tadi Pak Gun sudah menjelaskan terkait dengan pemain kunci. Ini yang ingin mungkin kita akan elaborasi, kita harapkan dari kedua narasumber kita yang tentunya sudah sangat ahli di bidangnya ini untuk bisa menyampaikan nanti seperti apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia untuk bisa nantinya mewujudkan goal tersebut untuk bisa menjadi pemain kunci yang tentunya kita akan lihat akan menjadi skala prioritas kita nantinya di hilirisasi ini. Tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja undang pembicara pertama kita. Langsung saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Musdalifah Mahmud selaku staf ahli bidang konektivitas, pengembangan jasa dan sumber daya alam Kemenko Perekonomian. Izin Ibu, mungkin saya akan berikan sekitar 15 menit dulu untuk nantinya dilanjutkan dengan Bu Lana dan kita akan lakukan Q&A session setelahnya. Silakan Ibu Musdalifah, waktunya saya persilakan. Terima kasih Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Nur Sodi Gunarjo, yang secara jelas tadi menyampaikan bahwa pengembangan ekonomi kita di masa depan sangat bertumpu dengan kunci-kunci industri yang bisa bisa berperan penuh untuk mendorong menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ibu Lana, selamat siang, salam kenal. Teman-teman media yang hadir pada pertemuan Zoom online siang hari ini. Saya ingin memaparkan terkait pencapaian industri hilir kelapa sawit nasional menuju Indonesia Emas 2045. Selanjutnya, industri hilir kelapa sawit kita sebagai negara penghasil utama kelapa sawit dengan jumlah yang diperkirakan tahun 2024 ini mencapai 54,5 juta ton produk CPO, di mana diantaranya 250 berasal dari 250 juta ton lebih
tandan buah kosong yang kemudian menghasilkan kelapa sawit sejumlah 54,5 juta ton perkiraannya tahun 2024. Sebelum untuk pencapaian, karena kita sawit, kita bisa lihat bahwa keragaman produk-produk kelapa sawit yang masuk, yang kita ekspor keluar, kita melakukan apa nih? Kita bisa melihat dari kinerja pungutan ekspor. Kenapa begitu? Karena memang ini teridentifikasi secara jelas. Ini untuk sampai 30 Agustus. Kita bisa lihat bagaimana ragam produk-produk kelapa sawit kita yang berkontribusi untuk devisa maupun ekonomi kita. Kita bisa lihat dari 10 top 10 produk-produk kelapa sawit yang kita ekspor yang banyak berkontribusi secara volume, kita bisa lihat RBD palm oil merupakan produk pertama secara tonase kita 28,7% dari seluruh produk ekspor kita dengan jumlah produksi 6.219,10 ton sampai dengan Agustus 2024. Kemudian kalau yang kedua, ekspor kita yang terbesar adalah bungkil dan residu padat lainnya dari buah sawit dan kernel sawit. Kontribusinya secara tonase 3,7 juta ton. Kemudian dari RBD palm oil, jadi yang bulk minyaknya, sejumlah 3.294.000 ton. Kemudian cangkang, kernel sawit, dan bentuk serpih dan bubuk dengan ukuran partikel lebih dari 50 mes, itu 2.853.000 ton. Kemudian crude palm oil, 1.717 1,7 juta ton. Kemudian palm yang keenam, palm yang kelima adalah crude palm oil CPO yang paling kita kenal itu 1,7 juta ton. Kemudian RBD palm stearin 1,2 juta ton, sedangkan palm fatty acid atau PFID 770.000 ton, RBD palm olein yang sudah bermerek dan dikemas itu 661.000 ton, dan RBD palm kernel oil 601.000 ton, sedangkan campuran lainnya bahan yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak nabati atau fraksi lemak atau minyak yang berbeda dengan minyak kelapa sawit, termasuk kernel kelapa sawit itu sebesar 169.000 ton. Sedangkan produk lainnya 403.462 ton. Jadi kalau kita lihat dari peran produk-produk kelapa sawit yang bukan produk paling hilir, karena yang dikenakan pungutan hanya produk yang bukan terhilir. Kalau terhilir itu sudah dibebaskan dari pungutan, sehingga tidak terdata sebagai top 10 produk-produk yang diekspor. Selanjutnya, ruang lingkup yang membina industri kelapa sawit baik di hulu maupun di hilir. Untuk mencapai hilirisasi industri kelapa sawit, kita perlu memiliki jaminan pasokan bahan baku dan bahan penolongnya. Kemudian kita harus comply dengan green industry, ya. Kemudian kita harus comply dengan sustainability dan traceability yang saat ini sudah mulai banyak diberlakukan di pasar-pasar konsumen kita. Sedangkan yang untuk hilirisasi diperlukan proses aspek teknis dari proses produksi dan kualitas produk hilir sawit kita yang memang terstandar.
Hilirisasi memerlukan kemudahan berusaha, iklim usaha industri, serta investasi yang kondusif. Dan yang lainnya adalah diperlukan promosi investasi dan insentif perpajakan. Ini adalah lingkup sektor industri pengolahan yang diperlukan agar industri hilir kelapa sawit bisa berjalan secara sustainable. Pembinanya tentu saja untuk hulu dari Kementerian Pertanian. Selain itu sektor pendukungnya LHK, ATR, BPN, dan tentu saja lingkup yang membidangi akreditasi, sustainability, dan lain-lain. Sedangkan di hilir ataupun di pasar konsumen, kita memerlukan perdagangan domestik dan internasional yang dibina oleh Kementerian Perdagangan yang fokusnya pada pemenuhan pasar domestik dan ekspor minyak sawit serta produk turunannya. Sedangkan untuk fokus pada citra keberlanjutan, kita perlukan sebagai untuk mendapat pengakuan dari pasar global bahwa produk-produk yang dihasilkan dari kelapa sawit comply dengan green industry dan lain-lain. Sedangkan untuk biofuel sampai dengan saat ini dibina oleh Kementerian ESDM yang fokusnya sampai dengan penggunaan akhir biofuel yang berbahan baku minyak sawit. Selanjutnya, kondisi penyediaan bahan baku, bersertifikat, dan proyeksi ke depan ini adalah upaya-upaya kita untuk menghasilkan produk-produk yang kita klaim sebagai produk yang sustainable, green product, karena berasal dari bahan baku yang comply dengan prinsip-prinsip sustainable yang sudah kita terapkan sejak tahun 2011 di Indonesia, yaitu ISPO. Dan kita lihat bahwa kinerjanya sudah semakin baik dan kita harapkan sampai dengan karena sekarang kita akan ISPO bukan hanya sampai dengan CPO saja produk hulu, tetapi kita sedang melakukan advokasi agar supaya semua produk-produk kita sampai ke hilir comply dengan prinsip-prinsip sustainable yang ada di pasar global yang dipersyaratkan oleh pasar global. Selanjutnya, ini ada overview industri kelapa sawitan nasional kita dari hulu ke hilir. Sampai saat ini produk minyak goreng sawit untuk pangan kita produksi melebihi dari kebutuhan nasional atau kita bisa katakan oversupply. Berdasarkan Permendak Kemendak nomor 1528 tentang jumlah kebutuhan konsumsi, kemasan sederhana dalam bentuk curah, kemasan sederhana atau minyak kita itu sebesar 3,6 juta liter per tahun atau setara dengan 3.248.000 ton per tahun kebutuhan nasional kita. Sedangkan kebutuhan minyak goreng untuk industri, UMKM, horeca, dan masyarakat sesuai mekanisme pasar. Adapun untuk proyeksi pertumbuhan penggunaan CPO berdasarkan data Kemenperin tahun 2023 untuk pangan domestik itu sebesar tahun 2023 bertumbuh 10,18% dengan alokasi 20,3 juta ton. Kemudian untuk biodiesel 21,2% dari produksi nasional kita yaitu sebesar 10,65 juta ton. Kemudian oleh chemical 4,5, ekspor CPO 6,5 dan ekspor hilir 47,5% dari seluruh produk atau seluruh produksi CPO kita. Jadi penggunaan CPO kita per tahun. Selanjutnya, jenis produk hili mainstream yang diproduksi di Indonesia yang dikategorikan sebagai industri hilir yang masuk dalam stream perdagangan kita ke pasar global. Yang pertama TBS, tandan buah segar yang biasanya jarang diekspor.
Kemudian buah sawit, brondolan, ini juga jarang. Dan yang banyak diekspor adalah crude palm oil, kemudian biji inti sawit, cangkang sawit yang sekarang pasarnya juga termasuk pasar yang terbesar. Kalau kita lihat tadi top 10 produk-produk yang diekspor, cangkang adalah salah satunya. Sedangkan yang lainnya adalah serat sawit, fiber, tandan kosong sawit, ini semuanya sudah masuk dalam kategori industrialisasi karena banyak dimasukkan dalam industri untuk kemudian diekspor. POME, palm oil meal effluent, ini adalah waste yang sekarang sudah menjadi produk yang dihasilkan perkebunan dan banyak diekspor. Sedangkan industri antara dikategorikan sebagai industri sawit tahap kedua dan ketiga, yaitu palm kernel mills, CPKO, crude palm kernel oil, kemudian crude palm kernel olein, serta palm kernel stearin yang banyak kita ekspor. Diantaranya juga RBD, refined bleach deodorized palm oil dalam bentuk bulk, maupun palm stearin, RBD palm stearin dalam bentuk bulk, serta palm olein dalam bentuk bulk. Dan diperkirakan di pohon industri di tahap kedua ini ada sekitar 18 produk yang dihasilkan. Kemudian kalau kita kategori 3, 4, 5, ini kategori yang industrinya tuh lebih lanjut dari kategori industri antara. Jadi hasil yang dihasilkan di sini bisa kita kategorikan sebagai produk-produk industri hilir dan lanjut. Yang banyak diperdagangkan utamanya di sini adalah RBD olein kemasan kurang dari 25 kg. Sedangkan kalau sudah produk kemasan itu masuk ke dalam fase industri hilir lanjut. Dan salah satu di antaranya yang banyak dimanfaatkan di dalam negeri adalah FAME untuk menjadi pencampur dengan solar dan menjadi biodiesel. Sedangkan yang kategori industri hilir ini di antara lain adalah red palm oil yang sekarang baru kita mulai banyak memproduksi, adalah produk mesocarp oil. Ini produk-produk hilir yang sekarang ini sudah mulai banyak diminati, baik diperdagangkan langsung dalam bentuk produk-produk tertentu industri ataupun diekspor dalam bentuk bahan baku untuk industri yang lebih hilir lainnya. Selanjutnya, kalau produk-produk industri hilir ini sebenarnya sudah secara yang terkini, produk-produk terkini yang masuk dalam perdagangan sudah dimasukkan, sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2024 tentang identifikasi klasifikasi komoditas turunan kelapa sawit. Kenapa ada disebut klasifikasi? Karena dalam proses ekspor itu ada kategori untuk baik pungutan ataupun bea keluar, semakin ke hilir semakin rendah produk bea keluar ataupun pungutan yang diterapkan. Sehingga dalam kategori seperti ini diperlukan dalam rangka untuk mendorong hilirisasi. Karena produk-produk semakin hilir akan semakin rendah bea keluarnya ataupun pungutan ekspornya, untuk mendorong agar industri kita lebih berpihak untuk memproduksi bahan-bahan ataupun hasil-hasil industri yang lebih hilir. Saya tidak perlu karena ini memang kecil-kecil, ini semuanya sudah diidentifikasi berdasarkan HS code yang sudah terdaftar, dan produk-produk ini banyak yang mengatakan Indonesia tertinggal dalam hal menghasilkan produk-produk hilir. Sebenarnya tidak, karena kita sudah memproduksi hampir semua, dan pemerintah dan bersama dengan industri dan lain-lain itu selalu melakukan inovasi, kreativitas untuk semakin banyak menggunakan
bahan baku kelapa sawit untuk semua hasil-hasil industri yang dimanfaatkan, digunakan di dalam negeri maupun untuk menjadi bahan-bahan ekspor. Jadi kita cukup bangga dengan penghasilan capaian dari hilirisasi kelapa sawit dan banyak yang dukungan, dorongan terwujudnya industrialisasi ini karena adanya penerapan bea keluar yang memang mendorong agar produk yang diekspor semakin ke hilir akan dikenakan pungutan maupun bea keluar yang semakin kecil atau bahkan tidak dikenakan untuk produk-produk yang paling hilir. Untuk kita berbicara ke depan, kita melakukan berbagai perencanaan dan analisa serta dan konsumen minyak sawit berkelanjutan, selain sebagai produsen dan minyak sawit berkelanjutan terbesar di dunia, dan kita juga menjadi produsen hasil-hasil industri hilir, dan kita menjadi penentu price setter ke komunitas-komunitas turunan CPO dan turunannya. 5F yang menjadi visi kita Indonesia adalah kita harus menghasilkan food dan fitonutrien untuk mengatasi stunting dan lain-lain. Kemudian kita memanfaatkan fine chemical untuk mendapatkan hasil olahan industri yang terhilir, bukan hanya second generation industri, tapi sampai dengan generasi-generasi selanjutnya. Kita juga memanfaatkan dan sudah terbukti di dunia bahwa kita konsisten menerapkan penggunaan renewable energy dengan mensubstitusi solar dengan FAME yang sekarang kita sudah masuk ke B35 dan direncanakan segera B40, B50 dan lain-lain. Serta yang lainnya yang sekarang sebagaimana yang kita lihat di top 10 produk-produk ya ekspor kita, fiber biomas menjadi salah satu kita menjadi salah satu supplier terbesar ke pengguna biomas yang ada di pasar global. Jepang, Korea, bahkan negara-negara Eropa dan lain-lain semakin banyak melihat bahwa potensi waste dari kelapa sawit semakin diperlukan. Ini yang kita yang kita sudah proses lebih lanjut. Kemudian kalau kita bicara mengenai kendala-kendala, saya bisa tolong lihat ke bawah. Ini beberapa peluang dan tantangan. Jadi teknologi minyak mentah yang harus comply dengan berbagai ketentuan-ketentuan dan prinsip ramah lingkungan yang semakin menjadi salah satu persyaratan pasar global. Karena bukan hanya EUDR yang sekarang kita hadapi, karena EUDR adalah Uni Eropa No Deforestasi, di dalamnya dipersyaratkan bahwa produk-produk yang diekspor masuk ke Eropa harus memenuhi ketentuan bukan hasil deforestasi sejak 30 Desember 2020. Untuk produk-produk yang dihasilkan sebelum tahun 2020 itu boleh masuk ke Eropa, dan itu dibuktikan dengan traceability. Traceability ini bukan hal yang mudah karena kita harus buktikan bahwa traceability itu untuk produk-produk kelapa sawit bukan hal yang mudah karena kelapa sawit produknya dalam bentuk liquid. Liquid itu biasanya diproduksi dari banyak kebun yang baik dari masyarakat maupun industri itu sendiri. Sehingga untuk memenuhi ketentuan-ketentuan ramah lingkungan yang ada di
pasar global ini, kita sekarang membangun national dashboard untuk memenuhi ketentuan-ketentuan global, bukan hanya untuk EUDR, tetapi kita harus meyakinkan pasar global bahwa produk-produk yang diproduksi di Indonesia ini memenuhi baik Green China, ketentuan due diligence yang ada di UK, kemudian ketentuan Forest Act yang ada di Amerika, kemudian di Australia, dan lain-lain. Nah, ini yang kita kembangkan sekarang, dan ini menjadi tantangan kita. Kita harus wujudkan, kita harus yakinkan pasar global bahwa kita memiliki data informasi, traceability, sustainability untuk kita masuk ke pasar global. Kemudian tantangan kita yang lainnya antara lain ya. Ya. Iya, Ibu, mohon Oke, maaf mungkin saya baik. harus Ya, cut sampai di kita sini akan sementara ya Bu ya, nanti supaya kita buka lagi di Oke. Q&A. Saya akan berikan dulu kesempatan kepada Ibu Lana Saria selaku staf ahli bidang ekonomi sumber daya alam Kementerian ESDM untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan Ibu Lana. Nanti Baik, terima kasih Pak Roni. Yang saya hormati Bapak Nur Sodik Gunarjo selaku Direktur Pengelolaan Media Kemkominfo. Yang saya hormati Ibu Musdalifah Mahmud, narasumber dari staf ahli bidang konektivitas, pengembangan jasa dan sumber daya alam dari Kemenko Perekonomian. Dan yang saya hormati rekan-rekan media, Bapak Ibu dari kementerian dan lembaga yang hadir pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam menyampaikan paparan capaian hilirisasi dan peluang keberlanjutan investasi mineral dan batu bara. Bapak Ibu yang kami hormati bahwa melalui regulasi yang ada dan kebijakan dari mineral dan batu bara secara nasional, ada 16 hal-hal strategis dalam kebijakan mineral dan batu bara secara nasional yang telah kita tetapkan. Mulai dari peningkatan eksplorasi sumber daya cadangan mineral dan batu bara, termasuk potensi logam tanah jarang dan mineral kritis yang tentunya memiliki nilai ekonomi dan manfaat kebutuhan teknologi masa depan. Namun demikian, dari 16 tersebut barangkali yang terkait tadi dengan hilirisasi, bahwa kita di antara 16 tersebut juga memiliki strategis untuk turut serta di dalam penurunan emisi karbon atau perubahan iklim, di mana Indonesia memiliki cita-cita untuk mencapai net zero emission. Dan di samping itu komoditas mineral dan batu bara yang memiliki Indonesia memiliki potensi yang cukup besar. Kita juga berupaya untuk melakukan peningkatan dan pengembangan nilai tambah mineral dan batu bara untuk menjadi electric vehicle, energy storage, baterai listrik, solar cell, dan lain-lain. Sebagaimana yang diamanatkan memang di dalam Undang-Undang 3 2020 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang 4 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, khususnya di pasal 102 disampaikan bahwa program nilai tambah untuk komoditas tambang mineral wajib dilakukan untuk pengolahan dan pemurnian untuk komoditas tambang mineral, khususnya tambang mineral logam, dan pengolahan untuk komoditas tambang mineral bukan logam, dan atau pengolahan untuk komoditas tambang batuan. Dan selanjutnya di pasal 103 disampaikan bahwa kewajiban bagi pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus operasi produksi untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangannya di dalam negeri. Jadi
kita bisa lihat adanya semangat transformasi ekonomi pada Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, mulai dari Undang-Undang 4 2009 yang kemudian juga mengalami perubahan di Undang-Undang 3 2020, di mana terdahulu bahwa pertambangan sedikit hanya memberi dampak kepada pertumbuhan ekonomi seperti halnya eksploitasi mineral dan batu bara pada waktu itu belum optimal memberikan manfaat ekonomi, dan juga ketergantungan impor masih ada untuk bahan baku industri dan energi, dan tingginya ketergantungan ekonomi lokal terhadap aktivitas pertambangan, di mana saat ini diarahkan terhadap pengembangan dari ekonomi itu sendiri, dengan kita lihat adanya peningkatan pendapatan domestik bruto dan juga produk domestik regional bruto dari pengolahan sumber daya alam, dan adanya penyediaan bahan baku industri hilir, dan adanya peningkatan serapan tenaga kerja, serta peningkatan terhadap nilai ekspor dan peningkatan penyediaan energi. Perlu kami sampaikan, kita membatasi kewenangan terhadap kegiatan pengolahan dan atau pemurnian, di mana yang menjadi kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah kegiatan pengolahan dan atau pemurnian yang terintegrasi. Apa yang dimaksud dengan terintegrasi? Yaitu di mana kegiatan penambangan dan kegiatan pengolahan pemurniannya itu berada dalam satu alur atau lokasi yang sama dan satu manajemen yang sama. Jadi penambangan diikuti dengan pengolahan pemurnian dengan badan usaha yang sama, tempat yang sama, dan demikian juga dengan penjualannya. Sedangkan kita juga memisahkan yang menjadi kewenangan Kementerian SDM apabila kegiatan pengolahan atau pemurnian itu berdiri sendiri atau yang dikenal dengan stand alone, di mana meskipun penambangan dan penjualannya itu menjadi kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tetapi untuk pengolahan pemurniannya ada di tempat lain, di mana pengolahan dan pemurnian ini bisa menampung dari hasil tambang dari beberapa tempat. Itulah yang menjadi kewenangan Kementerian Perindustrian. Kami sampaikan kondisi dan perkembangan industri hulu dan hilir, bahwa potensi mineral dan batu bara di Indonesia saat ini, bahwa nikel saat ini menempati posisi terbesar di dunia, ya, yaitu bisa mencapai 42% dari cadangan global untuk cadangan, sedangkan produksinya pun juga menempati posisi pertama di dunia, yaitu merupakan 50% dari produksi global. Kemudian untuk bauksit ini menempati posisi keempat di dunia, yaitu 8,8% dari cadangan global, sedangkan produksinya adalah 5% dari produksi global. Untuk tembaga kita menempati ke-9 di dunia, dan untuk produksinya menempati ke-16 di dunia. Untuk emas menempati posisi ke-8 di dunia, yaitu 3,6% dari cadangan global, dan juga untuk produksinya menempati posisi ke-6 di dunia, yaitu mencapai 4,4% dari produksi global. Untuk timah, ini saat ini masih menempati posisi pertama di dunia, yaitu 24,3% dari cadangan global, dan untuk produksi globalnya menempati ranking kedua di dunia, yaitu 18% dari produksi global. Untuk batu bara, kita untuk cadangannya menempati nomor 7 di dunia, dan untuk produksi globalnya menempati nomor 3 di dunia. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk produksi dan pemanfaatan mineral sejak kurun waktu 5 tahun mengalami variasi beberapa peningkatan, dan juga ada juga mengalami penurunan. Untuk katoda tembaga ini cenderung mengalami peningkatan, dan untuk emas cenderung mengalami peningkatan juga, dan kemudian untuk perak ini agak stabil begitu ya,
relevan stabil, sedangkan timah ini sedikit mengalami penurunan. Untuk ferronikel, memang sejak kurun waktu 5 tahun ini sangat mengalami peningkatan yang luar biasa karena sudah diberlakukannya atau sudah diimplementasikannya amanah yang sudah dikeluarkan dari Undang-Undang 4 2009 tentang kewajiban daripada pengolahan dan atau pemurnian. Kemudian untuk NPI juga mengalami peningkatan karena juga tadi dampak dari diwajibkannya kegiatan hilirisasi pada tambang mineral khususnya nikel. Kemudian untuk nikel matte ini juga mengalami peningkatan. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa saat ini Indonesia memiliki existing smelter, yaitu berjumlah 5, tetapi yang sedang dalam taraf konstruksi itu saat ini masih ada sekitar 11 begitu. Sehingga total di tahun 2024 target yang sudah terbangun ini ada 16 smelter yang terdiri dari 5 atau yang sudah terbangun 5 untuk nikel, sedangkan yang sedang dalam taraf proses konstruksi, nikel ada 2, bauksit ada 7, besi ada 1, dan tembaga ada 1. Dengan nilai investasi keseluruhannya yaitu 11.666.2 US dollar. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa progres pembangunan smelter yang terintegrasi, artinya yang menjadi kewenangan dari Kementerian SDM yang sudah mencapai 100%, tadi ada 5, yaitu PT Wedabai, PT Aneka Tambang, PT Wanatiara Persada, PT Vale Indonesia, dan PT Fajar Bakti Lintas Nusantara. Untuk komoditas masing-masing adalah nikel, dan yang sedang dibangun adalah ada yang berupa tembaga yang hampir juga selesai, juga ada berupa nikel lainnya berupa ferronikel, dan beberapa lainnya yang beberapa di antaranya sudah mencapai 90 di atas 90%. Untuk fasilitas pengolahan dan pemurnian yang stand-alone yang menjadi kewenangan dari Kementerian Perindustrian yang sudah beroperasi saat ini adalah 59 smelter, dan kemudian yang paling banyak dari 59 itu adalah dari komoditas nikel 45. Dan untuk konstruksi itu juga yang paling menempati posisi tertinggi adalah smelter untuk komoditas nikel, di mana semua jumlah konstruksinya ada 32. Untuk itu, apabila ini terbangun 71, apabila terbangun konstruksinya yang 32 ini, maka jumlah smelter yang ada di Indonesia itu ada 91 smelter. Untuk itu, dengan kondisi yang ada saat ini, dengan banyaknya dibangun smelter, maka Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu menjamin kebutuhan bahan baku semua fasilitas pengolahan dan pemurnian yang terintegrasi dan juga yang stand alone. Kemudian diperlukan kebijakan bersama untuk lebih mengembangkan industri yang lebih hilir dan mendukung kebijaksanaan net zero emission seperti pabrik baterai dan lain-lain, yang sedang juga kita menuju ke sana. Kemudian diperlukan mekanisme pengawasan bersama antara Kementerian SDM dan Kementerian Perindustrian dengan adanya atau telah diterbitkannya PP 25 tahun 2024, di mana IUP terintegrasi dimungkinkan apabila memiliki saham 30% dan kesamaan beneficial ownership pada smelter dan yang stand alone. Jadi dimungkinkan yang stand alone tadi menjadi kewenangan SDM terintegrasi apabila memiliki saham 30%. Kemudian perlu kami sampaikan untuk produksi dan pemanfaatan batubara, bahwa produksi batubara juga semakin tahun dalam kurun waktu 5 tahun
belakang adalah semakin meningkat. Di tahun 2023 produksi batubara mencapai 775 juta ton, di mana dari 775 juta ton tersebut 213 juta tonnya digunakan untuk keperluan domestik, kelistrikan, dan non-kelistrikan, yaitu sebesar 120% sebenarnya dari target 177 juta ton. Kemudian untuk perkembangan hilirisasi batubara atau pemanfaatan batubara yang bisa dilakukan adalah dengan mengarahkan kepada coal gasification, underground coal gasification, coal briquetting, coal making, coal liquefaction, dan coal slurry. Untuk coal gasification telah diupayakan oleh beberapa perusahaan yang ada dan saat ini masih dalam proses persiapan dan ada yang sudah memasuki konstruksi. Sedangkan coal briquette ini sudah ada yang berjalan, yaitu dari pabrik briquette PTBA dan juga pabrik upgrading briquette untuk Triveni. Kemudian untuk underground coal gasification ini juga masih dalam taraf persiapan yang akan dilakukan oleh PT Kideko Jaya Agung, dan untuk coal making semikokas ini sudah dilakukan oleh PT Mega Energi Katulistiwa dan yang akan disiapkan juga oleh PT Multi Harapan Utama. Ketahanan cadangan mineral dan batubara dan strategi pengolahannya, untuk itu kita bisa sampaikan ketahanan cadangan mineral dan batubara artinya potensi yang masih bisa diusahakan atau bisa menarik investor, bahwa untuk nikel umur cadangannya dengan kondisi Ni lebih besar daripada 1,7% itu masih bisa berlangsung 9 tahun ke depan dengan data sumber daya dan cadangan baik ore maupun ingot yang ada saat ini. Mungkin ini bisa bertambah apabila perusahaan melakukan eksplorasi lanjutan untuk melihat kembali update terhadap sumber daya dan cadangannya. Kemudian umur cadangan yang Ni kurang dari 1,7% itu bisa mencapai 6 tahun. Kemudian tembaga ini masih cukup banyak berdasarkan sumber daya dan cadangan yang ada baik ore dan ingot. Umur cadangan tembaga masih bisa 22 tahun ke depan. Untuk bauksit masih bisa 76 tahun ke depan. Untuk cadangan timah masih 20 tahun ke depan. Untuk cadangan emas masih 269 tahun dan perak 211 tahun. Sedangkan untuk pasir besi masih 140 tahun ke depan dan untuk biji besi masih 270 tahun ke depan. Sedangkan untuk batu bara yang sebentar lagi juga akan diminta untuk dihentikan sebagai bahan bakar fosil, ini sebenarnya berdasarkan data eksplorasi yang ada saat ini dari perusahaan dan juga Badan Geologi, umur cadangannya masih ada di 41 tahun ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa upaya pemerintah menjaga ketahanan cadangan mineral dan batu bara, yaitu kita melalui badan usaha, melalui badan geologi, BRIN, akademisi, tetap melakukan pencarian area untuk prospek baru melalui kajian mineralisasi terkait potensi keterdapatan mineral yang dilakukan oleh stakeholder tadi, dan penyelidikan umum untuk menemukan prospek baru dari badan geologi. Dan juga diminta salah satunya adalah peningkatan sumber daya dan cadangan mineral melalui optimalisasi dilakukannya eksplorasi oleh pemegang IUP, yaitu melalui eksplorasi lanjutan, tentunya sinkron dengan peraturan yang diterbitkan oleh kementerian atau lembaga terkait. Kemudian menyusun kriteria sumber daya minimal sebagai persyaratan kelayakan wilayah izin usaha pertambangan untuk dilelang. Jadi untuk kita melelang, tentunya kita harus juga, pemerintah pada saat melelang, kita juga harus menyodorkan adanya potensi sumber daya dan cadangan. Artinya tidak untuk menghindari pemerintah melelang dengan kondisi cadangan atau sumber daya yang tidak ada sama sekali.
Kemudian optimalisasi sumber daya mineral, yaitu karakteristik biji untuk menentukan metode ekstraksi dan pemurnian yang sesuai, dan inventarisasi potensi mineral-mineral ekonomis ikutan komoditas utama, dan juga optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam proses ekstraksi dan pemurnian. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi untuk kita menambah update terhadap sumber daya dan cadangan yang datanya existing saat ini, dan untuk mengupdate berapa lama masih kita memiliki atau bisa mengusahakan komoditas-komoditas yang ada, maka kita juga di Undang-Undang 320 yang diturunkan juga di PP Kewilayahan dan diturunkan juga dalam Permen ini, bahwa dimungkinkan suatu BUMN ataupun lembaga riset negara atau badan usaha melakukan yang namanya penugasan penelitian. Jadi dimohonkan untuk melakukan penyelidikan atau penelitian terhadap suatu wilayah yang daerah itu sama sekali belum ada informasi mengenai sumber daya dan cadangan. Lalu dilakukan oleh yang bermohon, apakah itu lembaga riset atau BUMN atau badan usaha swasta atau badan usaha milik daerah, yang kemudian nanti datanya akan diberikan pada pemerintah. Tetapi data itu nanti akan dilelang, namun prioritas diberikan terhadap yang melakukan penelitian tadi. Kemudian Bapak Ibu yang udah ya Pak, sudah habis ya? Iya, mohon maaf Baik. Ibu. Kebetulan keterbatasan waktu kita harus hentikan sampai di situ terlebih dahulu Baik. untuk memberikan kesempatan kepada rekan-rekan media untuk mengajukan sejumlah pertanyaan yang kalau kita lihat sudah ada ramai yang masuk sebenarnya, tetapi saya ingin memberikan kesempatan yang ingin bertanya langsung untuk bisa raise hand terlebih dahulu bila ada dari rekan-rekan media yang hadir pada FGD kali ini untuk bertanya kepada kedua narasumber kita, Ibu Musdalifah maupun Ibu Lana, untuk bisa raise hand dan menanyakan langsung kepada, baik, sudah ada satu, saya persilakan. Perkenalkan terlebih dahulu, Mas. Izin Mas. Silakan. Ibu, selamat siang Ibu, salam sehat. Saya Irawan Bu dari Akurat News. Mungkin ada beberapa pertanyaan Bu terkait dengan hilirisasi ini nih Bu. Kalau kita melihat dari agenda hari ini kan bicara pencapaian Bu dari hilirisasi itu sendiri nih Bu. Nah, terkait dengan sumber daya alam di Indonesia sendiri kan kita mengetahui cukup besar Bu ya. Apalagi kalau kita bicara hilirisasi. Ada sektor makanan dan minuman, industri macam-macam lah, sampai ke industri logam. Tapi tadi saya baru mencatat bahwasanya ini ada di kalau dari Kemenko di lingkup sawit dan SDM terkait mineral nikel tadi Bu ya. Kalau baru saya mencatat itu gitu. Nah, kalau bicara sumber daya Indonesia ini kan cukup besar Bu. Kalau pertanyaan untuk Kemenko sendiri Bu, ini terkait pencapaian investasi apa saja sih yang menjadi daya tarik bagi investor Bu yang mau masuk ke Indonesia nih Bu? Apakah tata aturannya sudah dibuka lebar-lebar untuk para investor itu sendiri sehingga mereka nih tertarik dengan hal investasi di tanah air? Nah, ini capaiannya, prosentasenya dari setiap industri yang ada di Indonesia ini kalau bisa dipresentasekan itu sektor apa saja Bu? Gitu. Lalu berapa besar sih potensi peningkatan ekonominya dari persentase-persentase yang tadi ada itu jika hal tersebut terrealisasi di Indonesia? Lalu SDM Bu, sejauh mana pertumbuhan investasi energi baru terbarukan Bu? Apa saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dari capaian yang ada, dan bagaimana konsep SDM dalam mendukung hilirisasi untuk penerapan EBT di tanah air? Terus ada tambahan sedikit Bu, kalau saya tidak salah mencatat bahwasanya untuk sektor sawit ini ada nih Bu badan tersendiri untuk pengelolaan dana perkebunan. Apakah untuk sektor yang lain, industri yang lain,
ada semacam badan yang mengelola dana mereka. Seperti halnya di mineral, mereka ada riset untuk mineral, batu bara, dan lain sebagainya, Bu. Mungkin itu dulu, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Saudara Irawan dari Akurat News. Saya mungkin langsung ke Ibu Musdalifah. Tadi untuk Ibu Musdalifah mungkin ada 2 pertanyaan yang dilontarkan dari rekan Irawan. Yang pertama terkait investasi, Ibu. Kemudian yang kedua terkait badan yang mengurus untuk sektor lain. Kalau dalam sawit ada badan tersendiri. Mungkin bisa dijawab. Ibu Musdalifah. Baik, Ibu mendengar saya, Bu? Baik, sambil menunggu Ibu Musdalifah, kita ke Ibu Lana terlebih dahulu. Tadi pertanyaan terkait EBT. Bagaimana sejauh ini pertumbuhan investasi EBT ini dan apa yang perlu diperbaiki untuk ditingkatkan dan dengan capaian yang sudah ada? Bagaimana konsep SDM dan mendukung hilirisasi ini khususnya dalam penerapan EBT? Bu Lana, silakan. Terima kasih Mas Irawan atas pertanyaannya. Jadi memang dalam rangka masuk kepada masa transisi, kita dari Kementerian SDM berupaya begitu untuk melakukan transisi ya dari energi fosil ke energi baru terbarukan begitu ya, yang tentunya bisa menurunkan emisi karbon. Saat ini dilakukan energi dengan bersumber dari seperti halnya matahari, solar cell, kemudian juga angin, kemudian air begitu ya. Yang sebenarnya potensi itu cukup besar ya di Indonesia. Namun memang karena kita sedang menuju ke sana dan sedang dalam proses adaptasi atau penyesuaian terhadap biaya produksi untuk menghasilkan energi tersebut, memang belum terlalu banyak begitu ya, sehingga dari potensi yang ada di seluruh Indonesia ini mungkin belum mencapai 20% kita memanfaatkan energi tersebut menjadi energi baru terbarukan. Namun demikian, untuk kita mencapai nanti di 2035 yang kemudian kita sudah tidak lagi sudah melakukan penurunan, bukan tidak lagi ya. Kalau tidak lagi menggunakan batu bara itu di tahun 2060, tetapi sudah mengalami penurunan untuk tidak penurunan menggunakan energi fosil itu sudah menurun sejak 2035, sehingga kita sudah memiliki peta jalan di mana 2035 itu energi baru terbarukan meningkat seiring dengan penurunan penggunaan fosil tersebut. Demikian, Mas Irawan. Bu Lana, saya akan masih memanggil Ibu Musdalifah. Tadi di dalam itu, Pak, Bu Musdalifah sedang memimpin rapat katanya. Oke, Jadi baik. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi ada satu pertanyaan lagi dari Mas Irawan. Oke. Bahwa kalau seperti sawit, kita kan ada di sawit ada badan khusus ya Pak ya, yang mengelola itu. Kalau di mineral dan batu bara itu kita tidak memiliki badan khusus gitu ya, badan khusus untuk jadi semua dikelola oleh pengelolaannya mau baik itu tata kelola perizinannya, pengawasannya semua ada di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara. Jadi untuk hilirisasi kita berbagi ya saat ini yang terintegrasi itu ada di Kementerian SDM, sedangkan yang stand alone itu ada di perindustrian. Nah, yang stand alone ini baru keluar PP baru. Kalau dia adalah memiliki saham di smelter tersebut itu 30%, maka bisa menjadi terintegrasi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Baik. Terima kasih Ibu Lana. Sebelum kita sudah masih ada lagi satu pertanyaan dari rekan Esther. Saya hold dulu sementara. Saya akan bacakan pertanyaan dari kolom chat ini, yaitu dari sebelumnya tadi
Saudara Rizal Bisnis Indonesia, sepertinya sudah sempat dijawab oleh Ibu Muzdalifah tadi saat memberikan pemaparan. Dan kalau saya lanjutkan ke Saudara Donatus dari Sindo News yang bertanya terkait dengan soal hilirisasi sawit, karena Ibu Muzdalifah sudah kebetulan sedang memimpin rapat, kita lanjut ke pertanyaan terkait dengan masih dengan hilirisasi sawit. Saya akan lanjut ke pertanyaan oleh Saudara Fajarel dari Rakyat Merdeka. Bagaimana bentuk pengawasan untuk berbagai hilirisasi pertambangan di lapangan dan seperti apa capaian realisasi investasinya? Silakan Ibu Lana. Kemudian ada pertanyaannya masih banyak ini Bu, sektor apa saja yang paling tinggi kontribusinya? Kemudian untuk meningkatkan kontribusi dari hilirisasi, maka program apa yang akan digunakan pemerintah baru nanti? Terkait sawit, terkait sawit kita hold dulu. Mungkin kalau Bu Lana bisa menjawab, kita bisa berikan kesempatan Bu Lana juga untuk sekaligus menjawab pertanyaan keempat ini. Apakah kedepannya kampanye hitam industri sawit oleh Eropa masih berlangsung, lalu apa langkah antisipasi RI? Silakan Bu Lana. Saya sambil membaca dulu ya, karena panjang banget. Sejauh mana pertumbuhan investasi itu ya tadi? Itu udah Mas Irawan. Fajar Rakyat Merdeka. 4 pertanyaan. Ya. Bagaimana bentuk pengawasan untuk berbagai hilirisasi pertambangan di lapangan ya. Jadi tentunya mulai dari pada saat akan konstruksi begitu ya, kita harus tahu dari studi kelayakannya output terakhirnya itu akan dilakukan apa terhadap hilirisasi. Karena saat ini kita ingin sudah sampai di dalam produk akhir gitu ya, sehingga kita mengurangi ketergantungan impor terhadap bahan baku untuk energi hijau tadi. Untuk itu saat pembangunan ini kita lakukan pengawasan konstruksi, dan pada saat kita sudah terbangun yang tadi berjumlah 5 tadi yang menjadi kewenangan kita, itu tentunya dilakukan pengawasan baik secara teknis begitu ya, secara konservasi, kemudian juga keselamatannya, kemudian juga hasil akhir daripada yang direncanakan apakah sesuai dengan studi kelayakan yang dipropos pada waktu sebelumnya, itu menjadi bahan bagian kita. Tadi realisasi sudah kami sampaikan ya, bahwa realisasi terhadap investasi adanya smelter itu mencapai 11 juta 666,2 juta US dollar gitu. 11.666 juta US dollar gitu ya. Nah, jadi itu untuk investasinya. Lalu sektor apa saja yang paling tinggi kontribusinya, maksudnya untuk hilirisasi ya Pak ya. Tentunya kita di Indonesia untuk penerimaan negara ataupun investasi yang besar tadi kembali kepada penerimaan negara ke Indonesia, bahwa di tahun 2023 kita telah menghasilkan penerimaan negara dari komoditas tambang itu 177 triliun rupiah gitu ya. Kemudian untuk meningkatkan kontribusi dari hilirisasi, maka program apa saja yang digunakan di pemerintah baru nanti. Jadi tentunya kita akan karena kita sudah dalam undang-undang sudah dibatasi tambang-tambang mineral yang belum memiliki smelter begitu dan tidak bekerja sama dengan smelter lain, itu tidak bisa menjual bahan mentahnya atau tidak bisa melakukan ekspor. Jadi sudah di-ban, tidak bisa dilakukan. Dan itu akan dilakukan sampai dengan pemerintah baru nanti. Untuk di dalam pemerintah baru nanti, apa yang menjadi target 16 smelter di tahun 2024 ini akan terus kita lakukan monitoring begitu ya. Karena tentunya dengan investasi yang cukup besar, kita ingin juga kembali bahwa peningkatan nilai tambah ini terrealisasi gitu ya. Yang tadinya hanya mungkin berupa berupa iron begitu ya, tapi bisa meningkat sampai dengan vehicle begitu. Itu tentunya akan lebih meningkatkan penerimaan negara lagi.
saya tidak bisa menjawab untuk sawit, Pak Roni. Jadi mohon maaf. Terima kasih Ibu Lana. Saya sekarang berikan kesempatan kepada rekan Esther dari Investor Trust. Silakan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung yang sudah raised hand. Ini ada Pak Yul, perlu dijawab nggak nih Pak? Batubara. Oke. Baik, mungkin nanti Ibu ya, kita berikan Oke. kesempatan kepada rekan Esther dulu. Silakan. Oke, ya. Masih di mute, Mbak. Suaranya Bu. Masih di mute. Nggak dibantuin. Baik. Ya, silakan Bu Esther. Suaranya tidak terdengar, Ibu. Udah terdengar belum? Sudah, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang Bu Lana. Selamat bahwa sebenarnya untuk program hilirisasi itu kita sudah mencapai lompatan yang sangat jauh dan itu impactnya positif, juga berdampak terhadap neraca perdagangan kita juga positif. Tapi juga ada sisi-sisi yang masih menjadi concern. Kayak misalnya yang pertama itu anjloknya untuk produk nikel itu karena terlalu banyak produksinya meningkat terlalu banyak. Sementara serapannya itu ada kendala juga, kayak misalnya kita tuh belum bisa masuk pasar besarnya Amerika ya, di mana Amerika itu memberikan subsidi besar-besaran untuk mobil listrik, tapi kita negosiasinya itu kayaknya belum ada solusinya. Nah, itu seberapa jauh sih prosesnya itu ya, negosiasi itu ya. Terus kemudian apa sebenarnya investornya supaya kita bisa mendapatkan subsidi yang bagus juga dari Amerika, karena kan mereka punya program untuk mobil listriknya itu juga besar kan, 2030 mereka nanti juga akan lebih persentasenya lebih besar. Nah yang kedua itu hilirisasi batubara itu apa hambatannya ya Bu? Karena waktu kami beberapa wawancara dengan pengusaha batubara itu mereka sebenarnya merespon positif, cuma mereka itu masih mempertanyakan ketidakpastian. Kayak misalnya, aduh kalau hilirisasi batubara misalnya gasifikasi ya, nah itu kalau gasnya masih disubsidi gimana gitu, kami dapat apa gitu misalnya. Terus kemudian soal hilirisasi di tembaga kemarin ya, smelternya Freeport itu ya, itu sebenarnya dari Freeport sendiri mereka juga memberikan kekhawatiran karena serapan untuk produk tembaga mereka itu di dalam negeri masih kurang, dan mereka beranggapan 15 tahun lagi itu baru antara produksi dan serapan di dalam negeri itu seimbang. Sementara kalau kita lihat bahwa di negara kita itu masih insentifnya masih belum memadai atau suka berubah-ubah peraturannya. Itu gimana Bu? Terima kasih. Dari Investor Trust, silakan Bu Lana. Cukup jelas dengan pertanyaan ini tadi, ada kurang lebih ada 3 kalau tidak salah. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Esther atas beberapa pertanyaannya. Jadi terkait dengan produksi nikel, sebenarnya produksi nikel yang ada ini sudah berdasarkan RKAB ya, Rencana Kerja Anggaran Biaya yang telah disetujui oleh Ditjen Minerba, di mana saat ini sebenarnya sudah disesuaikan gitu ya dengan kebutuhan smelter yang ada, baik yang bersifat terintegrasi maupun stand-alone begitu. Jadi sebenarnya tidak overload juga ya, masih memungkinkan. Yang perlu kita pikirkan justru sebenarnya nanti begitu terbangun 91 itu ya, atau nikel yang berjumlah sekitar lebih dari 30 tadi itu ya, itu harus ada jaminan pasokannya. Itulah yang sedang diperbaiki tata kelola terhadap potensi sumber daya dan cadangan yang ada, dan produksi yang akan diizinkan untuk akan dikeluarkan melalui RKAB yang ada. Jadi
semoga ini tidak terserap gitu ya. Kita ingin investor juga yang sudah membangun begitu besar ya dengan investasi yang cukup tinggi tetap mendapatkan pasokan yang jelas begitu. Yang kedua mengenai hilirisasi batu bara. Memang hilirisasi batu bara ini sifatnya tidak wajib seperti mineral begitu ya, tetapi diwajibkan kepada perusahaan-perusahaan yang diberikan perpanjangan dari PKP 2B menjadi IUPK. Itu yang diwajibkan. Sedangkan yang lain hanya di dalam peraturannya bersifat dapat ya. Artinya kalau dia mau membangun tentunya harus jelas juga sumbernya dari mana dan hasilnya apa seperti itu. Nah, kemudian terhadap perusahaan-perusahaan batubara yang memang diwajibkan untuk membangun hilirisasi batubara berupa pemanfaatan batubara menjadi bentuk lain seperti halnya metanol, etanol, urea dan segala macam itu tentunya ini memang sedang dalam taraf perbaikan di dalam hal regulasi karena mereka terkadang mereka melakukan permohonan pembangunan konstruksi tersebut tanpa mengkaji lebih jauh apakah hasil outputnya nanti ini bisa berdaya jual baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri sehingga ada beberapa di antaranya yang mengajukan perubahan. Nah, pada saat mengajukan perubahan inilah begitu ya, di dalam aturannya masih belum memungkinkan sehingga pemerintah sedang mempersiapkan itu begitu ya, mempersiapkan yang lebih fleksibel karena tentunya kita lebih mengundang bahwa nanti di kemudian hari batu bara tidak ada, sedangkan cadangan ini masih ada. Kalau diubah menjadi bentuk yang lebih bermanfaat atau sebagai energi kimia, itu akan lebih kita dukung seperti itu. Untuk itu kita sedang berupaya menyesuaikan ya begitu ya. Artinya bukan kita ini, tetapi kita melihat sedang mengkaji, oh lebih baik gitu ya, kita lebih fleksibel terhadap apa hilirisasi yang akan dilakukan dan punya nilai manfaat seperti itu. Kemudian insentif juga kita memberikan insentif. Jadi peraturan sebenarnya nggak berubah-berubah ya. Peraturan berubah itu apabila memang kita dalam analisanya lebih kondusif gitu ya di dalam dunia usaha dan juga tidak memberatkan, tapi memberikan penerimaan yang sebesar-besarnya kepada negara. Jadi untuk seperti halnya untuk hilirisasi batubara gitu ya, kita juga memberikan insentif gitu ya bagi yang membangun hilirisasinya gitu ya, kita akan artinya batubara yang digunakan untuk hilirisasi maka royaltinya 0%. Itu sudah sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Keuangan dan juga amanat yang ada di dalam Undang-Undang CK untuk memberikan insentif terhadap pemanfaatan batubara. Jadi, namun memang untuk aturan lebih detailnya berupa Kepmen itu sedang juga dalam persiapan. Jadi mungkin itu ya Ibu gitu ya. Jadi kalau untuk insentif terkait hilirisasi dari sektor ESDM ini sebenarnya sudah memberikan insentif berupa masa berlaku perpanjangan. Jadi kalau dia bangun smelter dia bisa perpanjang 10 tahun lagi selama umur cadangan begitu ya. Kemudian juga bila dia membangun smelter maka royaltinya akan lebih kecil sebesar 2% daripada nikel yang yang lebih 2% untuk apabila nikel itu digunakan untuk bahan baku baterai dibandingkan nikel industri logam yang lain yaitu 10%. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan, Bu Esther. Baik, terima kasih Bu Lana. Mungkin saya juga akan menjadikan turunan dari pertanyaan Bu Esther ini terkait insentif cukup menarik Ibu. Ini juga apakah berlaku mungkin bagi mereka smelter ataupun juga perusahaan yang atau melakukan praktik lingkungan yang baik seperti itu untuk bagaimana proses smelter ini kita goalnya adalah untuk transisi energi dan lain sebagainya sehingga tetap dampak lingkungannya diminimalisasi. Adakah insentif tersebut dilakukan juga? Kewajiban lingkungan ini wajib ya kepada semua
pemilik smelter gitu ya, karena itu bagian dari kaidah teknik pertambangan yang baik gitu ya. Jadi kalau terintegrasi berarti kan termasuk pertambangan gitu ya Pak ya. Jadi salah satu kaidah pertambangan yang baik di samping juga adalah konservasi mineral dan batu bara adalah pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Jadi hukumnya wajib. Kita tidak memberikan insentif terhadap hal tersebut. Jadi justru kita memberikan sanksi apabila perusahaan tidak melakukan pengolahan lingkungan dengan baik. Seperti itu. Baik, baik. Sanksi yang akan diberikan pada mereka yang tidak ataupun melanggar ataupun tidak mengikuti kewajiban terhadap bagaimana menjaga lingkungan. Dan kalau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ibu, dari saudara Yul Amrozi dari GPR News ingin bertanya soal produk hilirisasi batubara. Ada dua, yakni gasifikasi batubara dan briket batubara. Untuk yang pertama, gasifikasi bagaimana rasio modal untuk pengembangannya? Karena saya pernah baca teknologinya memerlukan investasi yang besar alias mahal. Bagaimana Bu Lana? Ya, semua upaya untuk hilirisasi memang cukup mahal ya. Jadi artinya karena akan menjadi produk yang memang punya nilai tambah begitu ya. Tentunya memang ini tidak murah. Tetapi artinya kita juga sudah memperkenalkan beberapa teknologi gitu ya. Beberapa teknologi yang diperkenalkan dengan teknologi dari Indonesia sendiri gitu ya, atau juga dari Cina yang sebenarnya punya nilai. Walaupun di modal awalnya itu adalah tinggi begitu ya, tetapi nanti pada saat menjadi produk, apakah menjadi DME, apakah metanol begitu ya, ataukah etanol begitu, itu tentunya akan ada dia studi kelayakannya begitu untuk break even point ya pada satu titik ya. Jadi nggak mungkin juga pemerintah mewajibkan sesuatu menjadi kewajiban hilirisasi begitu kan, meskipun batu bara tadi tidak diwajibkan ya untuk semua melakukan itu, tapi pada saat dia melakukan hilirisasi khususnya pada PKP 2B yang diperpanjang dari IUPK itu tentunya kita menginginkan mereka ada benefit atau ada dalam aspek keuangannya memiliki nilai untung pada saat nanti dia menjadi sebagian yang menjadi gasifikasi seperti itu. Sehingga pemerintah terus berupaya melakukan simulasi-simulasi harga yang ekonomis begitu untuk harga batu bara yang digunakan ya untuk hilirisasi. Seperti itu. Saya ingin informasikan bahwa tadi pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Musdalifah sudah dijawab di bagian bawah. Kalau mungkin rekan-rekan tadi yang bertanya ditujukan kepada Ibu Musdalifah, bisa dilihat jawaban dari lanjutan di kolom chat, meeting group chat ini. Sudah ada dua jawaban di sana kalau kita perhatikan. Selanjutnya saya akan masih bacakan lagi pertanyaan Ibu Lana, masih ada. Mungkin saya akan hold dari pertanyaan ini dulu untuk terakhir dari saudara Januar Bulir ID. Pertanyaan pertama, sejauh mana dampak kebijakan hilirisasi bagi investor di sektor pertambangan dan sejauh mana dampaknya bagi serapan tenaga kerja? Mungkin tadi sudah Ibu pernah berikan penjelasan terkait hal ini. Kita ke pertanyaan keduanya. Dampak hilirisasi mengalami lonjakan ekspor, penciptaan tenaga kerja dan tentu saja kontribusinya terhadap penerimaan negara. Namun nilai tambah menjadi jargon hilirisasi tersebut masih sangat terbatas realisasinya. Hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa ekspor masih berupa bahan setengah jadi yang memiliki nilai tambah yang minim, belum lagi nilai tambah yang tidak dinikmati oleh semua masyarakat di daerah sekitar area tambang. Masalah sosial dan lingkungan yang sering dialami masyarakat di sekitar tambang, sekaligus fakta bahwa hampir semua lokasi pertambangan mengalami peningkatan kemiskinan. Bagaimana tanggapan Ibu melihat realitas fakta semacam ini? Silakan Bu Lana. Baik, terima kasih Pak, siapa tadi? Januar dari Bulir ID. Januar, jadi ya berkaitan dengan
apa yang disampaikan sebenarnya nggak benar juga bahwa kita berupaya untuk bagaimana meningkatkan nilai, nilai tambah ya. Satu bukti bahwa eh, kita mendorong begitu ya, mendorong pengembangan smelter eh, nilai kelas 1 melalui ICPAL gitu ya. Kemudian kita juga untuk supaya mereka lebih meningkat begitu ya daripada pig iron begitu ya. Kita malah dengan bersama-sama dengan Kementerian Perindustrian begitu eh, menghentikan begitu ya apabila hasilnya masih belum sampai dengan apa namanya sebentar ya saya ini kan jadi jadi mendorong untuk pembangunan smelter nikel kelas atas ICPAL begitu dan juga kita akan melakukan evaluasi terhadap smelter yang memiliki jadi intinya pemerintah ingin tidak setengah jadi gitu ya. Pemerintah ingin sampai vehicle bahkan ya, tapi itu kan ada proses ya karena pabriknya juga baru dibangun begitu ya untuk yang sampai dengan vehicle sudah ada investor yang membangun itu gitu dari Cina begitu. Jadi kita berupaya untuk ke arah sana. Mungkin demikian ya. Atau ada tambahan mungkin ini ada rekan saya dari Pak Toto atau Pak Wezi. Ya, silakan. Kami persilakan kalau ada tambahan jawaban dari Kementerian SDM yang ingin melanjutkan jawaban dari Ibu Lana, silakan. Izin Bu, mungkin Pak Wisi dulu Pak. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Usam atas kesempatan waktunya. Ini hanya sedikit menambahkan saja Ibu, karena dari hasil koordinasi kita ya antara Kementerian SDM dengan Kementerian Perindustrian, kalau sekarang itu kan insentif fiskal itu berupa tax allowance ataupun tax holiday itu kita berikan di sektor industri antara gitu ya, seperti yang disampaikan Bu Lana tadi itu di industri ferronikel gitu kan, industri nikel mata dan lain sebagainya. Nah, dari hasil diskusi kami kemarin gitu, ada satu usulan gitu bagi pemerintah kalau misalnya insentif itu nanti akan digeser ke industri yang lebih hilir lagi. Jadi kalau misalnya itu akan membangun gitu kan, harapannya dengan adanya insentif fiskal tadi, industri hilir misalnya industri kendaraan listrik dan lain sebagainya yang jauh lebih hilir ataupun produk akhir itu harapannya berkembang lagi di Indonesia. Mungkin itu tambahan dari kami Bu Sam. Terima kasih Mas Beji. Baik, terima kasih. Kita mungkin sudah sampai di ujung fokus group discussion kita pada hari ini, tapi mungkin terakhir saya akan berikan kesempatan kepada Bu Lana untuk closing statement, tapi dalam bentuk pertanyaan saya ini Bu, terakhir. Bagaimana ini nantinya kita benar-benar menjadi key player, tadi kalau kita mendengar Pak Gun menyampaikan di awal pembukaan, menjadi pemain kunci di hilirisasi ini, dan tadi Ibu tadi sudah memaparkan juga dalam pemaparan Ibu terkait dengan ranking-rankingnya nih, peringkat 1 kita, kemudian produksinya peringkat keberapa dan lain sebagainya, bahwa ternyata kita memiliki potensi yang sangat besar. Nah, potensi ini seberapa yang sudah dilakukan dan nantinya akan ke depan benar-benar bisa diwujudkan menjadi sebagai pemain kunci tersebut dalam hilirisasi. Langsung sekaligus menjadi closing statement Ibu Lana. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Roni. Jadi kita alhamdulillah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa ya, sumber daya alam komoditas mineral yang cukup besar, mineral dan batu bara yang cukup besar begitu ya. Tadi sudah saya sampaikan begitu. Dan kita kemudian sudah bertahun-tahun mungkin ya sebelum Undang-Undang 4 2009 betul-betul seperti halnya menjual tanah air begitu ya. Kita tidak ingin lagi seperti itu. Oleh karenanya di era 2009 melalui Undang-Undang 4 yang kemudian belum bisa secara optimal dioptimalkan ya bagaimana nilai tambah itu dilaksanakan. Untuk itu diperbaharui di Undang-Undang 3 2020. Untuk itu
kita tidak lagi ingin setengah jadi gitu ya, tetapi kita ingin jadi barang jadi, di mana sekarang seluruh dunia gitu ya ingin menuju kepada net zero emission yang tidak lagi menggunakan energi fosil gitu ya, yang sudah dimulai dilakukan di negara-negara Jerman dan segala macam gitu ya. Sekarang kebutuhan terhadap baterai itu tentunya tidak ada karena kita nomor satu di dunia gitu ya. Tentunya ini yang kita membatasi untuk tidak setengah jadi. Kita mengarah kepada 100% begitu ya terhadap vehicle, sehingga bagaimana seluruh negara membutuhkan kita. Jadi kalau kita dengan energi fosil juga ya, seluruh negara membutuhkan batu bara kita gitu ya. Begitu kita ban ekspor ya, begitu mati padam negara-negara itu, begitu tergantungnya negara pada kita. Demikian juga nanti sudah eranya menjadi era yang ramah lingkungan ya, energi ramah lingkungan, apakah solar cell atau apa, dengan listrik juga mudah-mudahan kita dibutuhkan oleh semua negara. Demikian itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Oke, kita dibutuhkan banyak negara dan tentunya akan kembali mendapatkan manfaat tersebut untuk masyarakat kita sendiri. Ya. Terima kasih Ibu Lana atas waktunya. Tadi juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Musdalifah. Tapi sebelum saya menutup diskusi kita pada siang hari ini, saya ingin bertanya dulu kepada narasumber, yaitu Bu Lana, terkait bahwa materi hari ini merupakan materi off the record, tetapi bila diizinkan oleh kedua narasumber, maka rekan-rekan media boleh mengutipnya. Kita tanyakan terlebih dahulu, Bu Lana, apakah diizinkan untuk dikutip pernyataan selama di Focus Group Discussion pada siang hari ini? Silakan, Pak. Baik, silakan. Lampu hijau sudah diberikan oleh Bu Lana. Rekan-rekan media sudah bisa untuk nanti membuat pemberitaan dan menggunakan quotation dari pernyataan dan juga diskusi kita pada siang hari ini. Demikian Focus Group Discussion kita pada siang hari ini. Menarik sekali pembicaraan terkait dengan bagaimana capaian dan juga nantinya peluang investasi yang akan dimunculkan dari hilirisasi pada siang hari ini. Saya Roni Satria, terima kasih sekali lagi kepada kedua narasumber kita dan juga rekan-rekan media yang sudah hadir pada siang hari ini. Kita kembali bergabung lagi dalam bulan depan di Focus Group Discussion Forum Merdeka Barat 9, Fakta Bicara dari Lingkar Pertama. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Lana.